Silakan. Yang pertama, seberapa sering dokter menangani pasien anak dengan ambliopia di praktik? Cukup banyak ya. Biasanya pada anak-anak terutama ya, anak-anak tuh seringkali mereka baru tahu gitu ya, oh ternyata ada kelainan kacamata, dan pada saat datang pertama kali tuh misalnya udah -4 atau -3 atau bahkan ada yang -7. Nah biasanya pada anak-anak seperti ini itu datang dalam kondisi ambliopia. Memang selama ini pada pasien-pasien yang ambliopia kita penanganannya adalah dengan terapi patching atau terapi oklusi. Berarti di sini masih dengan menggunakan terapi oklusi ya? Iya betul, terapi oklusi yang saat ini masih kita pakai. Jadi, pertanyaan kedua, apa kendala terbesar yang dokter hadapi dalam penanganan ambliopia pada anak, terutama terkait kepatuhan pasien terhadap terapi? Nah itu isu yang sangat ini memang ya untuk ambliopia, karena terapi yang saat ini kami gunakan itu adalah terapi oklusi atau terapi patching. Nah tahu sendiri ya namanya anak-anak, khususnya kalau di patching kan mata yang sehat ditutup tuh ya, mata yang bagus ditutup, dia dipaksa untuk menggunakan mata yang ambliopia atau mata yang kurang bagus. Biasanya si anak akan nggak betah untuk ditutup sesuai dengan derajat dari ambliopianya. Semisal kalau ambliopianya dalam, biasanya kita rata-rata 2 jam per hari. Pada anak-anak kadang nggak betah gitu ditutup selama itu. Jadi durasinya itu berdasarkan keberatan ambliopianya gitu? Ya, derajat ambliopia. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa keluhan atau kesulitan yang paling sering disampaikan orang tua selama proses terapi ambliopia? Ya, itu tadi ya. Jadi anak-anak biasanya nggak mau ditutup matanya, atau kalaupun berhasil kadang cuma 10 menit. Nah, atau kadang nggak konsisten, 1 hari pakai, 2 hari lagi nggak pakai, 3 hari nggak pakai, atau seminggu sekali baru dijalankan terapinya. Jadi dia compliance-nya itu rendah, tingkat kepatuhannya seringkali tidak sesuai yang diharapkan. Menurut dokter, sejauh mana diagnostik training ini telah terbukti efektif secara ilmiah sebagai terapi ambliopia? Ya, jadi kalau terapi dikoptik ini menurut saya cocok banget buat menjawab permasalahan pada anak-anak yang menderita ambliopia, karena anak akan menjalani terapi itu dengan bermain, jadi dia akan seperti nggak terasa ya. Kemudian kalau dikoptik ini kan dia menggunakan 2 mata ya, memang ada yang dirangsang dengan stimulasi khusus pada mata yang ambliopia, tapi mata yang satunya juga ikut dilibatkan, jadi mungkin nggak terlalu berasa lah buat anak. Jadi anak tetap bisa enjoy selama terapi tersebut. Dan satu lagi, mungkin Gen Z, kalau anak sekarang kan baru Gen Alpha ya. Iya. Nah ya, mungkin kayak mereka ini lebih user friendly lah kalau untuk pakai gadget ini. Jadi mungkin mereka akan lebih bisa lebih dimaksimalkan untuk terapi ambliopianya dengan gadget atau dengan game-game seperti ini. Jadi lebih fun gitu ya? Ya, lebih fun dan mungkin akan lebih berhasil, lebih tinggi probabilitas untuk berhasil. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Nayaka telah memenuhi standar fungsionalitas, keamanan data, dan terbukti efektif secara klinis, apakah dokter bersedia menggunakannya sebagai pengganti terapi bagi pasien? Nah, insya Allah kita bersedia dari ini. Di sini topik yang diangkat kan nggak kayak Avenger dan lain-lain tuh ya. Jadi ini lebih ke kayak nasional story kita sendiri ya. Jadi kayak cerita-cerita rakyat yang diangkat. Nah itu mungkin kalau itu diangkat ke level internasional, nama harum Indonesia. Jadi kayak dapat dua hal yang sangat bagus ya. Inovasinya untuk terapi ambliopia, menjawab permasalahan di masyarakat, permasalahan kesehatan di masyarakat. Yang kedua itu lebih memperkenalkan nama Indonesia di tingkat internasional. Jadi disarankan ya buat jadi mengintegrasikan budaya Indonesia. Ya, absolutely ya. Setuju. Mungkin segitu saja buat wawancaranya. Sekian dan terima kasih banyak Bu Dokter. Iya. Tetap berjuang ya untuk sampai jadi yang
terbaik bisa dimanfaatkan secara klinis untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih buat adik-adik Telkom SMK Telkom. Terima kasih, Dok.